Ini adalah konten dengan tema hewan tapi konsepnya itu baru teman-teman. Dan konten seperti ini itu bisa dimonetisasi. Dengan views yang lumayan banyak, kalian bisa nilai sendiri bahwa konten seperti ini itu pasti banyak yang nonton juga. Dan kabar baiknya, untuk membuat konten seperti ini itu mudah banget, tanpa dubbing, tanpa wajah, dan bisa menggunakan HP saja. Dan di sini saya akan jelaskan mulai dari awal bagaimana cara kerja YouTube bisa menghasilkan uang dan bagaimana cara pembuatan kontennya. Karena masih banyak banget yang belum tahu bagaimana cara kerja YouTube, kok bisa upload video doang dapat gaji, dapat duit. Nah, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu ya teman-teman, buat kalian yang masih belum paham dari awal. Jadi, YouTube itu adalah sebuah aplikasi atau platform video yang bisa kita gunakan untuk nonton video dan upload video. Namun di dalamnya YouTube juga menyediakan program partner YouTube yang bisa kita manfaatkan untuk mencari uang. Nah, agar kita bisa menghasilkan uang dari YouTube, kita harus jadi partner YouTube terlebih dahulu dengan memenuhi beberapa syarat. Nah, untuk sekarang itu syaratnya lebih mudah karena udah update ya teman-teman, sekitar 500 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, itu untuk reguler atau video panjang. Kalau video short itu sama saja, namun bedanya di 10 juta kali tonton. Jadi kalian harus mendapatkan 10 juta kali tonton di video pendek ya teman-teman, kalau untuk video pendeknya. Nah, uangnya dari mana? Uangnya itu dari pengiklan ya teman-teman, atau dari orang-orang yang pengen ngiklan di YouTube. Dan nanti uangnya akan dibagi dua, sekitar 45% untuk YouTube dan 55% untuk kita, gitu ya. Maka dari itu di video ini saya akan membantu kalian untuk membuat konten yang mudah, yang bisa dibuat di HP aja dan bisa menghasilkan uang juga tentunya. Sebagai referensinya di sini kalian bisa lihat aja channel yang namanya Enbia Zengin ya. Channel ini tuh udah dapat 63.000 subscriber dan udah 55 video upload. Channel ini itu tentang hewan-hewan ya teman-teman, tapi bukan fakta hewan atau misteri hewan, informasi hewan dan lain sebagainya, namun tentang hewan comparison atau animal comparison, yang mana akan membanding-bandingkan ukuran hewan dengan ukuran manusia dengan cara animasi atau gambar yang digerakkan dengan keyframe ya teman-teman. Jadi untuk pembuatannya itu bisa di HP dengan mudah. Nah, kenapa saya rekomendasikan untuk kalian membuat konten seperti ini? Yang pertama, kalian bisa menargetkan luar negeri. Yang kedua, karena market pasarnya itu ada. Kalian bisa lihat sendiri ya di sini. 9 hari yang lalu masih upload. 2 bulan yang lalu, emang ini jarak banget ya uploadnya teman-teman, tapi memang masih ada marketnya. Karena di sini kalian bisa lihat sendiri ya, 9 hari yang lalu masih upload. Bahkan jika kita cek paling populernya itu bisa sampai jutaan viewers. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, 4,4 juta views ya, 3,2 juta views, 1,9 juta views dan lain sebagainya. Nah, isi kontennya itu adalah animal comparison size atau membandingkan ukuran hewan dengan ukuran manusia. Nah, kalau kalian nggak lihat videonya, mungkin kalian akan bingung gimana cara pembuatan kontennya atau videonya. Ya, maka dari itu saya akan perlihatkan di sini. Jadi seperti ini ya teman-teman, konsepnya adalah kayak ada semacam animasi hewan ya di sini, atau gambar hewan yang sudah dihilangkan backgroundnya, lalu di tengahnya itu ada bayangan manusia yang sedang berdiri, dan ini sebagai patok atau tolak ukurnya. Nah, dan di samping-sampingnya juga ada informasi ya teman-teman, ukuran panjang, lebar ya teman-teman di samping ini, dan tentu saja nama hewannya. Hanya seperti ini saja. Dan apakah bisa dimonetisasi? Jawabannya tentu saja bisa ya, karena ini mengandung konsep dan konteks yang dalamnya ada informasi teman-teman, bukan hanya konten-konten yang tak ada isinya, namun ini konten yang ada value-nya atau ada nilainya. Setelah kita sudah mengamati channel referensinya, sekarang waktunya kita untuk membuat kontennya. Langkah pertama, kita akan cari bahan-bahannya terlebih dahulu. Nah, untuk aplikasi yang kita perlukan adalah aplikasi ImageShareman ya teman-teman. Ini aplikasi untuk mencari gambar-gambar yang nanti bakalan kita perlukan, seperti gambar binatang dan yang lain sebagainya. Nah, jika kalian sudah
download, langsung saja buka. Sini kalian bisa langsung cari aja teman-teman ya. Misalnya saya akan mencari bayangan manusia, jadi langsung aja kita coba cari dengan keyword bayangan manusia berdiri. Seperti ini ya, bayangan orang berdiri. Lalu nanti akan muncul, nah seperti ini kita bisa gunakan ya teman-teman. Tuh seperti ini. Pokoknya untuk bayangannya itu terserah kalian ya, mau yang seperti apa atau yang seperti ini juga boleh ya, sebagai tolak ukurnya nanti. Jika udah, kalian bisa download aja. Selanjutnya kalian bisa cari gambar-gambar hewannya ya. Nah gambar hewannya misalnya kita akan coba untuk mengukur berbagai hewan karnivora. Jadi saya akan membuat atau mencari konten atau mencari gambar hewan singa ya, misalnya singa seperti ini. Cari yang berdiri ya teman-teman singanya. Nah seperti ini, singa yang berdiri seperti ini. Cari yang full body atau singanya sedang berdiri. Nah jika sudah, kalian download aja. Selanjutnya cari harimau seperti ini. Cari juga yang full body atau full gambarnya yang sedang berdiri juga ya. Nah seperti apa, kita cari misalnya seperti ini teman-teman. Cari yang paling jelas ya teman-teman gambarnya. Nah jika sudah, setelah ini kita akan menghilangkan background dari beberapa gambar yang sudah kita download tadi, termasuk gambar binatang dan gambar bayangan orang tadi. Nah menghapus backgroundnya kita perlu buka aplikasi Chrome atau buka Google. Selanjutnya kalian bisa buka Google dan ketikkan saja remove BG. Nanti akan muncul ya teman-teman situsnya ini. Nah selanjutnya bagaimana cara menghilangkan gambar atau menghilangkan background gambarnya di situs ini? Caranya kalian tinggal unggah gambar aja di sini, klik unggah gambar. Lalu tinggal masukkan aja gambar yang mau kalian hilangkan backgroundnya. Nanti akan diproses di sini, lalu akan hilang backgroundnya seperti ini ya. Selanjutnya kita tinggal unduh aja. Seperti ini ya. Lakukan ke semua gambar yang ingin kalian jadikan bahan, termasuk bayangan orang tadi ya. Langkah berikutnya, setelah kalian sudah dapat bahan-bahannya tadi, gambar-gambarnya tadi, sekarang kita di tahap editing. Nah untuk editingnya saya menggunakan aplikasi CapCut ya. Kalian bisa download aja aplikasinya teman-teman, CapCut. Lalu setelah itu kalian bisa buka. Selanjutnya kalian tinggal masukkan aja background ya, background video yang mau kalian gunakan. Kalau di sini saya menggunakan background kertas coklat seperti ini ya. Untuk backgroundnya itu bebas, sesuai tema ya, sesuai tema channel kalian. Misalnya tema channel kalian emang jadul atau tema purba ya, silahkan gunakan gambar seperti ini. Kalau tema kalian fresh ya, gunakan gambar putih atau hijau atau mungkin biru ya, terserah kalian untuk backgroundnya ini. Namun untuk gambarnya itu jangan asal-asalan, dan informasi yang kalian sampaikan juga jangan asal-asalan. Nah selanjutnya kita masukkan saja overlay, atau di sini kita untuk awalan ya, kita masukkan dulu judul video atau judul tema videonya. Bagaimana caranya? Menggunakan teks saja ya teman-teman. Kita kasih teks, tambahkan teks, lalu kita bisa ubah gaya teksnya menjadi lebih jelas ya. Nah misal seperti ini atau seperti ini ya. Lalu kita pilih warnanya. Nah tinggal masukkan saja di sini teman-teman. Misalnya menggunakan bahasa Inggris ya, karena target kita adalah luar negeri. Nah maka dari itu kita harus menggunakan bahasa Inggris. Misalnya animal carnivore size comparison. Seperti ini misalnya teman-teman. Nah untuk judulnya ya. Selanjutnya kalian bisa kasih animasi ya, animasi masuknya atau pergerakannya seperti apa ketika masuk teksnya gitu. Misalnya pudar masuk seperti ini. Nah boleh juga, tinggal lepaskan aja teman-teman ya di tengah-tengah. Oke, jika sudah nanti hasilnya seperti ini tuh. Jika sudah, selanjutnya kita tinggal masukkan aja gambar bayangan orang tadi ya, sebagai tolak ukur ukurannya. Kita pilih overlay, lalu masukkan overlay, tambahkan. Nah ini adalah patokan size-nya teman-teman ya. Sini selanjutnya kita bisa masukkan animasi. Nah untuk animasi masuknya kita bisa pilih untuk geser ke atas saja ya. Cari geser ke atas. Nah ini geser ke atas ya, seperti ini.
bisa kalian atur untuk durasinya. Selanjutnya kalian bisa panjangkan sampai akhir video ya. Sebagai contoh di sini saya hanya membuat 1 menit saja ya, karena hanya tutorial. Oke, selanjutnya kita bisa langsung menaruh hewan-hewannya atau gambar-gambar hewan yang sudah kita hilangkan backgroundnya tadi. Nah, ini bisa selesai seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan overlay lagi ya. Nah, misalnya gambar singa ya teman-teman, karena ini adalah temanya karnivora. Nah, harus kita sesuaikan benar-benar singa itu seberapa kita gitu, misalnya segini. Jadi harus kita paskan benar-benar ya animasi, lalu kita masukkan animasi lagi teman-teman ya, animasi masuknya kita akan coba masukkan dengan geser ke kanan aja atau geser ke kiri ya, seperti ini tuh. Selanjutnya kita panjangkan lagi ya teman-teman untuk gambar singanya ini. Nah, di sebelah kiri itu akan kita kasih gambar selanjutnya, yaitu gambar harimau. Nah, setelah sini kita tambahkan overlay, lalu tambahkan gambar harimau. Nah, ini kan gambarnya kebalik ya teman-teman. Maka dari itu kita bisa edit dulu gambarnya, kita edit, lalu kita cermin. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita tinggal paskan lagi. Nah, untuk ukurannya ini jangan asal-asalan ya teman-teman. Kalian harus benar-benar mengukur. Karena ini video tutorial, saya males untuk ngecek di Google ya ukuran singa berapa, ukuran harimau berapa. Maka dari itu di sini saya hanya asal taruh aja. Ukurannya nggak tahu ini seberapanya manusia sebenarnya ya. Nanti kita cek dulu. Karena kita nanti juga akan memberikan informasi ya teman-teman di atas gambar ini untuk informasi ukurannya itu seberapa gitu. Selanjutnya kembali lagi ke topik, kita masukkan lagi animasi. Di sini kita akan coba masukkan animasi geser ke kanan saja ya. Nah, geser ke kanan, cari ini dia. Nah, udah ketemu ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa panjangkan lagi. Nah, lakukan seperti ini ya dengan beda-beda binatang ya, tapi untuk bayangan orangnya ini jangan kalian hapus ya, karena ini sebagai patokannya. Selanjutnya di sini saya akan kasih teks ya teman-teman sebagai informasi. Nah, di sini untuk orangnya belum saya kasih teks ya. Tambahkan teks, lalu tambahkan berapa sentimeter orang ini. Misalnya kita buat 180 cm ya. Untuk gaya fontnya kalian bisa ubah aja ya, lebih kecil nggak apa-apa. Misalnya ini kita kasih 180 cm. Nah, seperti ini misalnya. Lalu agar jelas kita bisa ubah warnanya menjadi hijau aja ya. Hijau. Atau mungkin merah. Nah, seperti ini. Taruh di atas kepala manusianya ini. Nah, seperti itu ya teman-teman sebagai informasi. Nah, untuk bagian di atas hewannya ini juga kalian perlu untuk memberikan informasi ya, seperti tinggi, berat ya teman-teman, dan nama hewannya. Nah, untuk informasinya itu juga harus akurat. Kalian bisa cari aja informasinya di Google, lalu kalian bisa tempelkan di sini ya. Misalnya di sini nama hewannya singa atau lion ya. Untuk beratnya 200 kg dan tingginya 100 cm. Misalnya seperti itu ya. Dan harimau ini juga, dan kalian perlu juga untuk menggunakan bahasa Inggris, dan itu harus karena ini target kita adalah luar negeri ya teman-teman, bukan Indonesia saja ya. Selanjutnya kita bisa kasih yang namanya background, klik suara, lalu tinggal pilih bagian dari perangkat. Nah, untuk backgroundnya kalian bisa ambil dari YouTube Audio Library agar aman ya teman-teman, tidak terkena copyright. Nah, sebagai contoh di sini saya akan memilih background namanya order ini ya, atau header ini. Oke. Jika sudah semuanya, kalian bisa langsung ekspor. Nah, untuk hewannya ini jangan cuma 1 atau 2 seperti ini. Karena ini sebagai contoh, saya hanya membuat 2 ya teman-teman. Tapi kalau ingin membuat kontennya langsung, kalian harus menambahkan hewan lagi. Misalnya dalam satu video kalian harus menambahkan sekitar 10 hewan. Sekaligus informasinya juga agar video kalian itu ada value-nya dan ada nilainya ya, seperti itu. Untuk penjelasan di video kali ini, semoga apa yang sudah saya sampaikan itu bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan buat teman-teman yang ingin berpenghasilan dari YouTube, silahkan belajar di kelas online privat Dana Milenial.
Nanti akan diajarkan dan dibimbing mulai dari nol sampai monetisasi. Jika teman-teman berminat, silahkan hubungi nomor WA yang sudah ada di kolom deskripsi bawah video ini. Silahkan like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel Dana Milenial. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. You